Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, cicak seringkali kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Hewan ini bisa kita temui di rumah atau pepohonan. Dalam Islam, cicak biasanya diperangi karena hewan ini termasuk hewan pengganggu. Tahukah kamu ternyata cicak bisa dibunuh? Lalu ada fakta-fakta apa tentang cicak dalam Islam? Berikut ulasannya. Yang pertama, cicak meniup api yang membakar Nabi Ibrahim. Kisahnya dimulai ketika Nabi Ibrahim dibakar hidup-hidup oleh Raja Namrud. Diceritakan pada saat itu ada dua hewan yang berperan pada kejadian tersebut, yakni semut dan cicak dalam cerita itu. Semut dengan susah payah memadamkan api dengan membawa air di mulutnya. Kemudian seekor burung berkata mewakili keheranan semua binatang yang menyaksikan peristiwa tersebut, tidak mungkin setetes air liur yang ada di mulut mampu memadamkan kobaran api yang sangat besar itu. Sahut si burung. Namun kemudian semut menjawab, memang air ini tidak akan bisa memadamkan api itu, tapi ini kulakukan, paling tidak semua akan melihat bahwa aku pihak yang mana. Di sisi lain, cicak ikut meniup api yang dibuat oleh Namrud agar semakin membesar. Memang tiupan cicak tidak seberapa, tapi dengan apa yang dilakukannya semua tahu cicak ada di pihak yang mana. Al-Munawi dalam kitab Faidul Qadir mengatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan untuk membunuh cicak karena cicak memiliki sifat tercela. Sementara dulu dia meniup api yang membakar Nabi Ibrahim sehingga api itu menjadi besar. Yang kedua, sunnah membunuh cicak. Imam Nawawi dalam kitab Syarah Sahih Muslim menyebutkan, ilat bahwa cicak digolongkan hewan yang fasik, karena ia merupakan hewan yang memberikan dampak mudarat dan mengganggu manusia. Beberapa hadis bahkan sangat menganjurkan umat muslim untuk membunuh cicak. Dikisahkan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam memerintahkan umatnya untuk membunuh cicak, dan beliau menyebut cicak sebagai hewan fasik atau pengganggu. Hadis riwayat Muslim. Ibnu Majah meriwayatkan sebuah hadis yang mengisahkan bahwa ia bertemu dengan Aisyah dan melihat di rumahnya terdapat sebuah tombak yang tergeletak. Dia pun bertanya kepada Aisyah, "Wahai ibu kaum mukminin, apa yang engkau lakukan dengan tombak ini?" Aisyah menjawab, "Kami baru saja membunuh cicak-cicak. Sesungguhnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah memberitahu kami bahwa tatkala Ibrahim alaihissalam dilemparkan ke dalam api, tak satupun binatang di bumi saat itu kecuali dia akan memadamkannya kecuali cicak yang meniup-niupkan apinya. Maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk membunuhnya." Hadis riwayat Ibnu Majah. Yang ketiga, cicak dapat menyebabkan kusta. Kusta merupakan suatu penyakit yang biasa menyerang kulit. Penyakit ini bisa menyebabkan kecacatan. Namun ternyata cicak dapat menyebabkan penyakit tersebut. Badruddin Al-Aini dalam kitab Umadatul Hori menjelaskan bahwa hewan ini dapat menyebabkan kusta. Sebagaimana dijelaskan dalam kitab tersebut, sebagian ahli hikmah menuturkan sesungguhnya cicak atau tokek bisa menyebabkan tuli dan penyakit kusta. Cicak tidak bisa masuk rumah yang di dalamnya ada minyak zafaran. Ia bisa menguning dengan mulutnya dan memutih. Dituturkan untuk cicak berukuran besar bisa meracuni dan membuat kulit kusta dengan cara meludahkan ke dalam wadah kemudian manusia mengambilnya. Maka hukumnya makruh. Apabila menemukan garam, maka akan membuat lubang di dalamnya dan menjadikan zat untuk menghasilkan kusta sampai tidak keluar 4 bulan dan tidak makan apapun seperti ular. Kotoran cicak menyebabkan sakit perut. Cicak yang berkeliaran langit-langit rumah terkadang membuat kotoran sembarangan. Tainya bisa jatuh ke lantai, mengenai badan, atau bahkan jatuh pada makanan. Dilansir dari halosehat.com, kotoran cicak mengandung bakteri E. coli yang menyebabkan sakit perut apabila masuk ke dalam tubuh. Yang keempat, pahala membunuh cicak. Sunnah adalah perkara yang tidak wajib dilakukan namun mendapatkan kebaikan. Jika dilakukan dalam membunuh cicak pun sudah tentu akan ada kebaikan yang menyertainya. Mengenai hal ini Nabi Shallallahu alaihi wasallam menjelaskan perihal pahala yang akan didapatkan dengan mengamalkan anjurannya. Rasulullah bersabda, "Barang siapa yang membunuh seekor cicak dengan 1 pukulan dicatat baginya 100 kebaikan, dalam 2 pukulan pahalanya kurang dari itu,
dalam 3 pukulan pahalanya kurang dari itu. Hadis riwayat Muslim. Sebuah hadis lain juga mengisahkan tentang Aisyah yang mengatakan, aku mendengar bahwa Rasulullah bersabda, barang siapa yang membunuh cicak maka Allah akan menghapus 7 kesalahan atasnya. Hadis riwayat Tabrani. Apabila memang cicak yang ada di sekitar kita itu membahayakan manusia atau meracuni makanan, maka dibolehkan bagi kita untuk membunuh cicak tersebut. Wallahu alam bisawab, semoga ini bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.